Romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-22 dan pembaruan janji perkawinan. Kepada Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan pada bulan Agustus ini, dimohon untuk duduk di kursi di bagian depan yang sudah disediakan. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Paulus Agung Wijayanto SC. Kotak kolekte akan diedarkan ke umat setelah doa umat, sedangkan kotak sumbangan dana pembangunan setelah doa sesudah komuni. Mohon kerelaan dan partisipasi umat. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan HP. Dan sekarang, marilah kita berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi ini dengan bersama menyanyikan lagu pembukaan di Sanggar Maha Suci.
datanglah umatmu, terimalah doamu. Bolehkah kami rumahmu, kami telah lama menantikan datangmu. Lama datanglah padaku, aku terimalah bolehkah kami hatimu, walau demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Berkah dalam. Pada hari ini kita bersama-sama sebagai anggota keluarga Tuhan bersyukur, bergembira, terutama dengan beberapa pasangan keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Kita memang mencoba untuk merayakannya setiap bulan bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang seiman ini mensyukuri rahmat kasih Allah melalui kehidupan berkeluarga. Di dalam tradisi iman kita, Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pernikahan tidak hanya sekedar urusan manusia, tetapi sebuah karunia, sebuah berkah yang diberikan Tuhan pada kita semua. Dan kita diajak bersyukur, berterima kasih karena Tuhan pun juga menjadikan pernikahan sebagai sakramen, sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Tidak hanya menyelamatkan pribadi-pribadi yang menikah, tetapi juga keluarga yang dikaruniakan Tuhan kepadanya dan juga keluarga besar kepada siapapun juga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, malah kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Kendati keluarga kita tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhan dengan berbagai cara membimbing supaya setiap dari kita dapat tumbuh berkembang sebagai anak-anak Allah. Mulai dari keluarga kita masing-masing, kita mendapatkan kasih, dan di dalam keluarga itu kita belajar juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih. Menyadari di dalam kehidupan kita setiap hari, kita seringkali tidak mau dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk menjadi pribadi yang tumbuh di dalam kasih, sebagaimana Allah yang kasih adanya, maka malah kita dengan hati datang pada Tuhan, mohon pengampunan atas segala kelemahan dan kedosaan kita ini, supaya kita layak merayakan karya keselamatan yang Allah lakukan bagi kita semua.
Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah.
bersyukur padamu, ya Pada misa kali ini kita diundang untuk bersyukur atas hari ulang tahun ke-58 Bapak Thomas Sanjaya dan hari ulang tahun perkawinan ke-24 Bapak Thomas Sanjaya dan Ibu Maria Immaculata Januaji. Kita mohonkan supaya Bapak Thomas selalu sehat dan diberkati serta keluarga juga diberkati menjadi tanda kehadiran Allah yang membahagiakan bagi siapapun juga. Di samping itu kita juga diundang untuk mendoakan kedamaian jiwa Ibu Monika Paitah Atmo Pawiro yang 8 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan, Ibu Lasmi yang 8 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, Bapak Aritarmo Susanto yang 8 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan, serta Ibu Sri Nulari dari lingkungan Alisus PP yang pada hari ini dipanggil menghadap Tuhan. Kita mohonkan supaya saudara-saudari kita diterima di dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan di surga. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama doa kolekta, doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengundang kami datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Berilah kami hati yang arif dan telinga yang pandai mendengar, agar sabdamu selalu bersemayam di hati kami, dan hidup kami selalu dituntun oleh kebijaksanaan sejati yang berbuah kerendahan hati dan ketulusan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirah. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Allah. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah,
bermasmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, tanah milik-Mu yang gersang Kau pulihkan, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tahkuk yang kupasang kepadamu sabda Tuhan, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Tuhan Yesus dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan, Tuhan Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Tuhan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang arif merenungkan kebijaksanaan, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dunia maya, dunia orang Indonesia pada hari-hari ini sedang dibuat galau ataupun dibuat terkejut atau menjadi bahan pembicaraan di sana-sini karena akhir-akhir ini terjadi pertemuan Komisi 3 DPR dengan jajaran Kapolri untuk membahas perkembangan kasus-kasus yang ada di lembaga kepolisian. Pembicaraan sangat serius dan sungguh-sungguh formal karena memang permasalahannya sangat besar dan mendasar. Di tengah pertemuan yang sungguh sangat serius itu, tiba-tiba terdengar suara telepon yang sangat romantis, yang sangat menggetarkan karena mengatakan, "Halo sayang." Tentu saja sidang menjadi kacau, menjadi ribut. Ada yang ketawa, ada yang terhenyak, dan memang sesuatu yang pantas untuk dipertanyakan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya tidak mau mengajak Bapak Ibu untuk bertanya-tanya lebih dalam lagi di dalam misa ini. Tetapi saya mau mengajak sebagai orang beriman, apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita
akhir-akhir ini untuk perkembangan baik iman kita maupun juga iman keluarga kita, anak-anak kita, sanak saudari kita, dan juga umat sekalian gereja kita ini. Apa yang dapat kita renungkan? Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, memang kalau kita merenungkan peristiwa demi peristiwa yang dihadapi oleh lembaga kepolisian dan oleh kita semua pada hari-hari ini, memanglah sangat memprihatinkan. Kita disuguhi permainan-permainan, kita disuguhi berita-berita yang sangat membingungkan dan juga sekaligus juga merendahkan harga diri kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, atau sebagai anggota masyarakat. Kita baik untuk merenungkan apakah itu yang menjadi wajah dari bangsa kita. Apakah itu yang menjadi wajah dari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini? Atau lebih dalam lagi, apakah itu juga menjadi wajah dari keluarga kita sendiri? Kita berharap tentu saja tidak. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang beriman, kita perlu bertanya, keluarga kita mau dibawa kemana? Apakah keluarga-keluarga kita mau diajak untuk sekedar hanya berjuang untuk penampilan-penampilan luar, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu hanya bergerak pada persoalan penampilan luar tetapi tidak mengedepankan kualitas, maka suatu hari, suatu saat kamu akan mendapatkan sesuatu yang memalukan. Banyak keluarga di Indonesia di zaman sekarang ini terutama hanya mengejar persoalan harta. Apakah harta penting untuk kehidupan berkeluarga? Penting juga. Tetapi apakah itu menjadi satu-satunya nilai di dalam kehidupan berkeluarga ini? Banyak keluarga, setiap dari kita juga tentu saja tidak menginginkan untuk dihina, diejek. Kedudukan, keluhuran, jabatan yang tinggi tentu saja juga menjadi sebuah cita-cita. Tetapi apakah hanya itu? Kalau mempunyai jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, tetapi nilai-nilai yang indah, yang luhur diabaikan, apakah tidak akan berujung pada sesuatu yang memalukan, yang mengerikan? Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita memang sedang disuguhi sandiwara cermin untuk melihat diri kita masing-masing. Ada godaan besar di dalam kehidupan kita dari dulu sampai sekarang. Orang mengatakannya untuk para bapak, para pria ada godaan untuk mengejar kekuasaan, pangkat, kekayaan, kedudukan, ataupun juga harta, dan sekaligus juga persoalan tentang wanita, tentang pasangan. Apakah hanya bapak-bapak yang digoda untuk itu? Di zaman sekarang pun juga tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa digoda oleh nafsu yang tidak benar. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi dengan peristiwa yang ada, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara, kita sebagai orang beriman, tentu saja prihatin dengan peristiwa ini. Dan kita sekaligus diajak untuk merenungkan seperti halnya di dalam bacaan yang pertama untuk mengatakan hati yang arif merenungkan Amsal, merenungkan kebijaksanaan, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan, membaca peristiwa-peristiwa yang ada. Apakah kita hanya berhenti pada ikut-ikutan kasak kusuk membicarakan, atau kita ikut hoax, ikut menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Tidak hanya tentang peristiwa apa yang terjadi dengan lembaga kepolisian ini, tapi juga peristiwa-peristiwa yang lain di dalam kehidupan ini. Apakah kita dengan alat-alat medsos yang ada malah ikut meramaikan dunia perbisik-bisikan, dunia omong-omong yang tidak benar, bisik-bisik ataupun juga ngerasani ini dengan cara yang modern?
Ataukah kita sebagai orang-orang yang beriman yang mau tumbuh di dalam kasih Allah menjadi pribadi-pribadi yang mau bijaksana, yang mau merenungkannya sebagaimana Bunda Maria ketika menghadapi peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya, Bunda Maria mengambil sikap, renungkan, menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Merenungkannya sampai pada titik apa? Pada titik sebuah pengakuan, sebuah kesiapsiagaan yang rendah hati, yaitu mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan. Artinya apa? Sebagai orang beriman, kita menghadapi berbagai peristiwa yang ada, baik itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, baik itu yang menyenangkan, baik itu yang menakutkan, baik itu yang mengecewakan, baik itu apapun juga peristiwa yang ada, orang beriman akan mengambil sikap sebagaimana Bunda Maria, menyimpan perkara itu, tidak menyebarkannya sebagai hoax, tidak ikut-ikutan ngerumpi, tidak ikut-ikutan menjadi bahan rasanan dan lain sebagainya, tetapi merenungkannya dan sungguh sampai kepada suatu titik akhirnya untuk berani mengatakan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, hendaklah yang terjadi pada diriku, pada keluargaku, pada gerejaku, pada masyarakatku. Tapi Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita juga bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita diajak bergembira bersama dengan keluarga-keluarga yang sekian tahun lalu mengucapkan janji pernikahan di hadapan Tuhan. Janji untuk setia di dalam keadaan apapun juga. Janji untuk terus mencintai baik di dalam suka maupun duka, dikala sakit ataupun dikala sehat, di dalam keadaan apapun juga untuk mau saling mencintai. Bahkan lebih dari itu juga berjanji untuk mendidik anak-anak yang dikaruniakan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan di dalam tradisi iman kita, di dalam tradisi gereja Katolik ini. Kita pantas mendukung siapapun juga keluarga-keluarga yang mau setia di dalam hal ini. Jangan sampai kita malah menghancurkan dengan berita-berita yang tidak benar ataupun juga dengan omongan-omongan yang sungguh memojokkan atau bahkan merusak dengan berbagai cara. Tetapi sebagai orang beriman, kita bersyukur, kita berbahagia karena Tuhan menghargai betul apa itu kasih yang ada di dalam keluarga. Tuhan Yesus sendiri memilih juga datang ke dunia, lahir di dalam sebuah keluarga yang sederhana, yang setia mau mendengarkan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan. Keluarga Santo Yusuf, keluarga Bunda Maria, dan di situ Tuhan Yesus hadir untuk mewartakan kemuliaan arah dari keluarga yang harus dilaksanakan oleh setiap dari kita. Tapi Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, malah kita juga mohon supaya keluarga kita dapat tumbuh berkembang, bukan menjadi keluarga yang menjadi penghalang, menjadi batu sandungan, menjadi halangan, menjadi sumber kesulitan bagi kasih, bagi harapan, bagi perkembangan warga di sekitar kita. Tetapi hendaknya keluarga kita mohon pada Tuhan supaya keluarga kita menjadi sakramen, menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, baik untuk anggota keluarga sendiri, keluarga yang dapat mengantar setiap anggota keluarga untuk merasa dicintai, merasa didukung, merasa diampuni, dan sungguh juga merasa aku dihantar kepada kesucian yang dikehendaki oleh Allah. Dan lebih dari itu, keluarga kita juga menjadi sakramen, tanda kebahagiaan, tanda keselamatan bagi masyarakat sekitar, terutama yang sedang membutuhkan, terutama mereka yang masih berada di dalam kegelapan, kehilangan arah tentang kehidupan berkeluarga. Kita sebagai orang-orang Katolik diundang, diajak oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi tanda rahmat kasih Allah di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita lanjutkan. Kita melanjutkan dengan pembaharuan janji pernikahan. Saya persilahkan Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan untuk berdiri dan nanti mengucapkan janji. Saudara-saudariku yang terkasih, kini tiba saatnya bagi Pak Sutri atau Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahannya pada bulan Agustus ini
untuk mengucapkan kembali janji pernikahan mereka. Kita mulai dari para bapak, nanti saya persilahkan Bapak Ibu berdiri bergantian mengucapkan, mulai dari bapak, lalu nanti ibu-ibu. Silahkan. Ya, para bapak lebih dahulu. Di hadapan imam dan hadirin sekalian, saya menyatakan bahwa saya berjanji akan tetap setia dan mencintai istri saya dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau menghormatinya sepanjang hidup saya. Silahkan para ibu. Di hadapan imam dan hadirin sekalian, saya menyatakan bahwa saya berjanji akan tetap setia dan mencintai suami saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau menghormatinya sepanjang hidup saya. Bersama-sama Bapak Ibu. Di hadapan imam dan hadirin sekalian, kami berjanji akan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, akan mendidik dan mendampingi dengan penuh kasih, supaya mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi gereja, negara, dan masyarakat. Marilah kita berdoa. Allah pencipta bumi dan langit, Engkau sendiri yang memilih mereka mengangkat perkawinan mereka menjadi sakramen, sehingga melambangkan persekutuan Tuhan Yesus Kristus dengan gerejanya. Semoga mereka mampu menjadi keluarga yang baik, dinaungi oleh Roh Kudus, saling mencintai dengan tulus, tolong-menolong, hidup rukun, dan mewujudkan gereja bagi keluarga dan masyarakat demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saya akan meriziki keluarga yang telah memperbarui janji pernikahan. Baru saja memperbarui janji perkawinan, saya persilakan menghadap kepada umat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita beri dukungan kepada keluarga yang baru memperbarui janji dengan tepuk tangan. Bapak Ibu yang baru saja memperbarui janji perkawinan, boleh mengungkapkan kasih, mau pelukan boleh, mau ciuman boleh, wong dengan mukribnya, silahkan. Kalau malu ya ditutup, silahkan. Ya, dicium juga boleh. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudariku yang terkasih, mari kita sekarang berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah yang Maha Pengasih berkenan meninggikan orang yang direndahkan dan mendengarkan keluh kesah orang yang mengandalkan Allah. Maka marilah kita mohon kepada Allah dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, Bapak Paus, para uskup dan imam, semoga mereka senantiasa melayani umat Allah, khususnya yang lemah dan miskin, dengan semangat gembala yang baik. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Bapa menerangi para pemimpin bangsa agar jangan mengambil tindakan-tindakan demi kepopuleran diri, melainkan demi kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia yang berada dalam cengkeraman perang dan kekerasan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan, semoga Bapa membimbing orang-orang jujur yang mempunyai visi serta diilhami oleh nilai-nilai Injil. Semoga mereka mengembalikan dunia ke jalan cinta kasih dan perdamaian. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua saja yang merawat orang sakit dan jompo, semoga Bapa memberkati mereka yang merawat orang sakit dan jompo, agar selalu ingat bahwa kebesaran seorang terletak pada kerendahan hati. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pasutri yang berulang tahun pernikahan dalam bulan Agustus ini, semoga Roh Kudus membimbing mereka sehingga semangat kerendahan hati dan ketulusan senantiasa tumbuh subur dalam hidup keluarga mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang hari ini diundang Tuhan untuk mengikuti perjamuannya, semoga kata-kata hikmat yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi ini dapat kita jadikan panduan dalam membangun persaudaraan yang sejati. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan ke hadapan Tuhan permohonan-permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuatkanlah kami agar mampu menjadi pelaksana firman dan duta persaudaraan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan.
harapan Tuhan. Sila Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita doakan bersama-sama doa persiapan persembahan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau berkenan mengundang kami hadir dalam perjamuan-Mu. Sudilah menerima buah tangan yang kami bawa, roti, anggur, dan hati kami yang rendah ini. Jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati, seperti Yesus, supaya kami pantas ditinggikan bersama Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan menyelamatkan, pantas dan benar bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang kudus, Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih berganti waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kuasanya. Agar selaku wakilmu yang mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka di dalam perayaan yang menggembirakan ini dan bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami dari tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus,
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, sambil mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Ia memecah-mecahkan roti itu dan lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu ya Bapa, lalu memberikan piala itu kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkan kami. Karena melalui salib dan sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, di dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus Rupiatmoko serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu Ibu Monika Paita Atmo Pawiro, Ibu Lasmi, Bapak Ari Darmo Susanto, Ibu Sri Nulari yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenalah mereka yang menjadi satu dengan putramu di dalam kematian, juga menjadi serupa dengan putramu di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima di dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Antonius dari Padua yang menjadi pelindung paroki kami ini. Mereka dari masa ke masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita berdiri dan menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang mendatangkan penyelamat, yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki supaya kita menjadi keluarga kesayangan Allah, maka malah kita mohon kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan hukum, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Marilah kita sampaikan damai Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala baik, yang mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya, maka berbahagialah kita yang diundang dan mau hadir dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
yang mau menerima berkat dari Tuhan, saya minta untuk mempersiapkan diri dan maju. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama doa sesudah komuni. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi tempat tinggal kepada orang sebatang kara dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Semoga kami sungguh peduli akan orang-orang yang menderita, yang miskin dan direndahkan, agar sesudah purna pelayanan di dunia ini, kami boleh berbahagia abadi bersama orang-orang benar yang telah menjadi sempurna dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Pengumuman gereja, Minggu pagi pukul 8, 28 Agustus 2022, Paroki Santo Antonius Padua, Muntilan. Kegiatan paroki, Minggu 28 Agustus, pertemuan para pemusik gereja pukul 9.30 di Aula Paroki. Para organis, pengrawit, dan pemusik keroncong gereja dimohon hadir. Minggu 28 Agustus, pertemuan dan pelatihan bagi petugas lektor bulan September pukul 9.30 di ruang kelas SMP Canisius. Para petugas lektor bulan September dimohon hadir. Jumat 2 September 2022 pukul 16.30 di gereja, perayaan dan adorasi Ekaristi. Dimohon kehadiran umat. Perkawinan. Pengumuman pertama.
akan menerima sakramen perkawinan. Agnes Vialin Argareni dari lingkungan Maria Gupit dan Alexander Gilang Pudia Satria dari Paroki Santo Filipus Kapencar akan melangsungkan perkawinan secara Katolik. Pengumuman ketiga, Martin Ari Setianugraha dari Paroki Santo Vincentius A. Paulo Surabaya dan Yohana Monica Natalia Hartono dari Surabaya. Lain-lain, telah dibuka pendaftaran calon misdinar sampai dengan 28 Agustus 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di stand pendaftaran misdinar di depan gereja pada misa Minggu siang atau di sekretariat paroki. Umat diundang untuk ikut memeriahkan hari ulang tahun SD Marsudirini yang ke-88 tahun pada hari Minggu 28 Agustus 2022 di halaman sekolah. Ada banyak tampilan menarik. Laporan keuangan. Minggu Misa Biasa ke-21, 20 sampai 21 Agustus 2022. Kolekte Rp5.920.500. Dana pembangunan Rp3.771.600. Dikirim ke Keuskupan Agung Semarang, kolekte pelayanan pastoral. Sumbangan bebas Rp2.700.000. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Berkah dalam. Setelah ini akan ada ucapan terima kasih dari wakil umat. Kepada yang mewakili, kami persilahkan. Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Kami mewakili seluruh umat paroki di Santo Antonius Padua Muntilan ikut berbahagia atas ulang tahun perkawinan Bapak Ibu semua di bulan Agustus ini. Semoga keluarga Bapak Ibu semua dilimpahi dengan kebahagiaan, kesehatan, dan berkat yang melimpah dari Tuhan, serta keluarga kita semua menjadi teladan hidup di masyarakat. Terima kasih, selamat berulang tahun perkawinan. Berkah dalam. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita bersyukur, kita pulih kembali, bangkit kembali untuk merayakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita juga bersyukur selain pada bersama dengan yang merayakan ulang tahun pernikahan, kita juga berterima kasih kepada para petugas yang telah mencoba melayani dengan sebaik-baiknya, para misdinar yang baru belajar, sehingga kalau ada kesalahan tidak usah menjadi bahan perguncingan dan anak-anak tidak usah takut untuk belajar. Lalu juga untuk para prodiakon, lektor, lektris, siapapun juga yang dengan penuh cinta kasih melayani, memberikan yang terbaik, terutama juga untuk kelompok kor yang kreatif dengan kelompok keroncongnya, kita beri ucapan terima kasih dan dukungan dengan tepuk tangan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita sejenak kita akhiri perayaan syukur kita dengan membawa siapapun juga dan apapun juga ke hadapan Tuhan untuk dimohonkan berkat
untuk hari-hari ini. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Eucharistia pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita pergi mewartakan cinta kasih, kesetiaan dan keadilan Tuhan di tengah umat-Nya.